Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Safwan, NIM 2006-0350-2003, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Maros, yaitu Museum Daerah Kabupaten Maros. Rangka manusia dari situs Leang Jari ditemukan ketika tim Balai Arkeologi Makassar melakukan ekskavasi sistematis pada tahun 2018. Rangka manusia tersebut ditemukan pada lapisan budaya paling atas atau lapisan budaya yang paling muda dari beberapa lapisan budaya di bawahnya. Situs Leang Jari terletak di bagian tenggara kawasan Kars Maros Pangkep, tepatnya di Dusun Tadiang, Kelurahan Samanggi, Kecamatan Simbang, dengan titik astronomis pada 5 derajat 2 menit 7,7 detik lintang selatan dan 119 derajat 44 menit 33,1 bujur timur dan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Leang Jari adalah salah satu situs terpenting di Pulau Sulawesi karena memiliki kedalaman lapisan budaya sejak 39.400 hingga 2.750 tahun lalu. Badik yang merupakan identitas budaya suku bangsa Melayu dan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Selatan. Badik merupakan senjata tradisional suku Bugis Makassar. Selain itu, mereka percaya bahwa badik dapat mendatangkan kewibawaan dan penolong dalam situasi yang sangat mendesak. Oleh karenanya, fungsinya bukan hanya sekedar senjata tajam, melainkan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suku Bugis yang mempercayainya. Berdasarkan hasil kajian beberapa peneliti, diketahui bahwa selain sebagai senjata tajam, badik juga berfungsi sebagai identitas laki-laki Bugis untuk menjaga sirik atau harga diri. Kekuatan yang terdapat pada badik berasal dari besi tua yang sejak dahulu telah diyakini. Alat musik Bugis Makassar memiliki ciri khas tersendiri yang dibuat oleh orang asli Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa contoh alat musik tersebut adalah kesok-kesok, bati, kecapi, pui-pui, ganrang bulo, kere-kere galang, kato-kato. Adapun yang terletak di museum ini, yakni ganrang blompo atau gendang besar, ganrang cakdi atau gendang kecil, gong, pui-pui atau serunai, parapasa, timong-timong, gambus, dan kecapi. Pakaian adat tradisional. Tiap pakaian adat memiliki keunikan masing-masing dan dikenakan pada acara tertentu. Bentuk dan coraknya pun berbeda, tergantung etnis, kelompok tertentu, dan wilayahnya masing-masing. Pakaian adat laki-laki Sulawesi Selatan disebut dengan tutu. Sedangkan untuk kain lipa garusu atau lipa sakbe pada umumnya menggunakan warna mencolok dengan ciri khas merah dan hijau. Pakaian adat perempuan Sulawesi Selatan dinamakan baju bodo. Pak Jeko. Pak Jeko dalam bahasa Makassar atau raka dalam bahasa Bugis merupakan sejenis alat yang digunakan para petani di Maros zaman dulu untuk membajak atau mengolah tanah sawah mereka sebelum ditanami dengan cara membalik tanahnya. Hal ini dimaksudkan agar kesuburan tanah sawah tersebut tetap terjaga. Bentuk Pak Jeko ini berbentuk segitiga dan cara kerjanya selain dibantu oleh hewan kerbau atau sapi untuk menarik Pak Jeko atau rakala, sambil si pembajak melantunkan syair atau mantra supaya kerbau tersebut menuruti perintahnya. Dengan diiring perkembangan zaman, alat tersebut jadi barang langka dan diambang kepunahan dengan hadirnya peralatan modern sejenis traktor. Peralatan rumah tangga.
Peralatan rumah tangga merupakan salah satu jenis koleksi yang dipamerkan pada Museum Daerah Maros. Keberadaan alat rumah tangga menandakan bahwa manusia sudah pandai dalam membuat alat-alat untuk melengkapi kehidupan mereka. Tradisi ini berlangsung sejak manusia mengenal seni kerajinan yang diterapkan pada pembuatan peralatan rumah tangga. Bahan yang digunakan pun sangat sederhana, yang dapat ditemukan di alam. Bahan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu tanah liat, daun pandan, batu andesit, rotan bambu, dan tali. Jenis bahan alat rumah tangga tradisional. Yang pertama tanah liat, kedua daun pandan, ketiga batu andesit, 4 rotan, 5 bambu, dan 6 tali. Adapun peralatan rumah tangga yang ada di Museum Daerah Maros, yaitu baku atau keranjang, karanjang cakdi, pak gilingang atau penggiling, pat tapi atau tampi, parepa atau pemecah, sinjakape atau kotak obat, dan terakhir tapere atau tikar. Pagandeng. Pagandeng merupakan julukan bagi para pedagang atau petani yang membawa hasil bumi dengan naik sepeda, membawa dagangan mereka di pagi buta. Pemandangan lazim setiap subuh melihat mereka mengayuh sepeda singking menuju pasar pagi menjajakan dagangan mereka. Pagandeng biasanya menggunakan 2 keranjang terikat kuat di 2 sisi sepeda berisikan barang dagangan. Mereka berangkat dari rumah saat dini hari, biasanya pukul 2 atau 3 pagi. Hal ini dikarenakan jarak pasar yang lumayan jauh dari rumah mereka. Bendi. Bendi adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Bendi juga merupakan salah satu alat transportasi tradisional di Maros dan pada umumnya di kabupaten di Sulawesi Selatan. Keberadaan bendi sebagai salah satu warisan budaya Bugis Makassar memberikan ciri khas tersendiri yang hingga kini masih terus dilestarikan, khususnya di Kabupaten Maros. Biasanya, keberadaan bendi di Maros difungsikan sebagai alat transportasi pengangkut barang-barang dagangan ibu-ibu dari pedesaan menuju pasar-pasar tujuan. Selain berfungsi sebagai media pengangkut barang dagangan pasar, bendi juga tidak jarang berfungsi sesuai dengan aslinya sebagai alat transportasi umum bagi masyarakat di Maros dan sekitarnya. Walaupun sudah banyak kendaraan bermotor yang lebih cepat dan murah, tetapi penggunaan bendi di Maros, khususnya para pedagang pasar, masih cukup banyak dan keberadaannya masih dapat bisa kita temui di pasar-pasar Kabupaten Maros. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Semoga mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.